Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Kemarin kita telah mempelajari tentang barisan geometri. Sekarang ini adalah video part lanjutan dari sebelumnya. Ini adalah kita akan membahas tentang deret geometri. Di sini untuk rumusnya itu adalah Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R, atau Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Nah, Sn di sini adalah jumlah suku jumlah pada barisan deret geometri. Nah, di sini ada contoh, diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48. Tentukan suku ke-7 dan jumlah 7 suku pertamanya. Di sini ada kata suku ke-7. Suku ke-7 artinya ini adalah U7. Kalau jumlah 7 suku pertama ini berarti artinya S7 karena jumlah 7 suku pertama. Berarti kalau suku ke-7 itu adalah U7, kalau jumlah 7 suku pertama S7. Kalau jumlah 8 suku pertama berarti S8 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, di sini akan coba kita jawab. Untuk yang pertama, di sini harus menentukan dulu U7. Berarti U7 sama dengan kumaha? Ya, menggunakan rumus yang U1 kali R pangkat N kurangi 1. Berarti U7 sama dengan U1-nya berapa? 3 ya. 3 kali R. R-nya berarti mencari R sama dengan U2 per U1, berarti U2 nya berapa? 6 per 3 berarti sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 7 kurangi 1 berarti 3 kali 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 192. Ini berarti U7 nya itu adalah 192. Itu untuk mencari suku ke-7. Sekarang mencari jumlah 7 suku pertamanya. Berarti menggunakan rumus yang tadi, berarti yang Sn. Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. A-nya tadi berapa? A itu sama dengan U1, berarti 3. 3 dikalikan dengan 1 kurangi 2 pangkat 7 ya, karena di sininya S7 per 1 kurangi 2. Sini ya, sama dengan S7 sama dengan 3 dikurangi 2 pangkat 7. Maaf, bukan 3 dikurangi 3 dikalikan dengan 1 kurangi 2 pangkat 7 itu 128 ya. Per 1 kurangi 2 negatif 1. Berarti 3 dikalikan dengan 1 kurangi 128 berarti negatif 127 per negatif 1. Maka hasilnya adalah 381. Ini untuk jumlah 7 suku pertamanya. Nah, sekarang kita pada contoh selanjutnya. Nih, di sini suatu deret geometri memiliki suku ke-7 64 dan suku ke-10 512. Tentukan rasio atau R suku ke-5 dan jumlah 8 suku pertamanya. Jumlah 8 suku pertamanya. Nah, berarti kita harus menentukan dulu apa ini? Rasio ya. Untuk menentukan rasio kita menggunakan yang diketahuinya yaitu suku ke-7 dan suku ke-10. Berarti menggunakan rumus yang ini ya, UN sama dengan U1 kali yang ini, UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurangi 1. Ya, berarti U7 sama dengan 64. Berarti U7 ini bisa kita tuliskan dengan U7 itu rumusnya berarti U1 kali R pangkat 7 kurangi 1 sama dengan 64. Berarti U1 kali R pangkat 6 sama dengan 64. Nah, ini berarti persamaan 1. Lanjut ya. Dari sekarang yang
suku ke-10. Berarti U10 sama dengan 512. Berarti U10 sama seperti tadi, U1 kali R pangkat 10 kurangi 1 sama dengan 512. Berarti U1 kali R pangkat 9 sama dengan 512. Nah, ini ada persamaan 1 dan ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa menemukan si R dengan cara yang sama seperti sebelumnya waktu di barisan geometri. Berarti menghilangkan si U1-nya. Tulis lagi persamaan 1 dan 2 yang tadi. Berarti U1 kali R pangkat berapa? 6 sama dengan berapa? Coba ya, sama dengan 64. U1 kali R pangkat 9 sama dengan berapa? 512. Atau kebalik ya, U2 dulu deh. Persamaan 2 maksudnya U1 kali R pangkat 9 sama dengan 512. U1 kali R pangkat 6 sama dengan 64. Ini dibagi ya. Ini dibagi. Nah, dibagi. Berarti U1 bagi U1 itu hasilnya 1. R9 dibagi R6. Berarti sisanya, ingat kalau misalkan ini pangkat terusan dibagi, itu artinya si pangkatnya dikurangi. Berarti R9 kurangi 6, 3. Sama dengan 512 dibagi 64 berapa? 8. Berarti sekarang kita cari R berapa yang pangkat 3 hasilnya 8. Berapa? 2. Berarti R-nya itu adalah akar dari 8. Berarti hasilnya 2. Nah, di sini R-nya adalah 2. Sudah ditemukan bahwa R adalah 2. Kemudian kita akan menentukan apa dulu setelah ini? Menentukan suku kelima dan jumlah 8 suku pertamanya. Nah, sebelum kita menentukan suku kelima dan jumlah 8 suku pertamanya, kita harus menemukan dulu si A-nya. Berarti dengan menggunakan yang tadi persamaan sebelumnya, yang U1 itu ATA ya. U1 kali R pangkat 6 sama dengan 64. Nah, kita substitusikan, R-nya itu tadi udah diketahui ya. Berarti U1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berarti U1 kali 2 pangkat 6 berapa? 64. Berarti sama dengan 64. Nah, berarti kita dapat menemukan U1 dengan cara membagi 64 ini dengan 64 yang berada di seberang sama dengan ya. Berarti 64 dibagi 64. Itu artinya U1-nya adalah 1. Nah, setelah kita menemukan U1, setelah kita menemukan rasio, kita bisa melaju pada suku kelima ya. Berarti U5 sama dengan 1, atau kita tulis di rumusnya ya, UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurangi 1. Berarti U5 sama dengan 1 kali R pangkat 5 kurangi 1. R-nya itu adalah 2 ya. Di sini 2. Di sini 2. Nah, di sini 2. 2 pangkat 5 kurangi 1. Berarti 1 kali 2 pangkat 4. Berarti 1 kali 2 pangkat 4 adalah 16. Hasilnya U5-nya itu adalah 16. Nah, ini udah didapatkan bahwa suku kelimanya adalah 16. Sekarang jumlah 8 suku pertamanya. Berarti apa ini? Yang ditanyakannya apa? Iya, SD8 karena jumlah 8 suku pertama, berarti SD8. Kita sebelumnya kita menuliskan dulu rumusnya ya. Untuk SN sama dengan bagaimana? A atau U1 kali R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Nah, di sini S8 berarti
A-nya itu tadi 1, R-nya itu 2, pangkat N-nya itu ada di sini, 8 kurangi 1 per 2 kurangi 1. Ini 2 ya, kurangi 1. Berarti sama dengan 1, 2 pangkat 8 berapa? 256. 256 kurangi 1 per 2 kurangi 1, 1. 1 dikali 256 dikurangi 1 berapa? 255. 255 ya per 1. Berarti 1 kali 255 dibagi 1 hasilnya 255. Berarti ini jumlahnya 255. Ya, sudah ya, bisa dipahami. Selanjutnya adalah sebuah kawat dipotong menjadi 8 bagian. Panjang setiap bagian membentuk barisan geometri. Kawat terpendek panjangnya adalah 6 cm dan kawat yang paling panjang adalah 768 cm. Tentukan panjang kawat sebelum dipotong. Nah, di sini ada bagian-bagian tersirat ya yang telah diketahui. Misalkan di sini menjadi 8 bagian. Berarti ini N-nya adalah N sama dengan 8. Tulis N sama dengan 8 karena dipotong menjadi 8 bagian, berarti semua bagiannya itu ada 8. Panjang setiap bagian membentuk barisan geometri. Panjangnya kawat terpendek berarti mula-mula kan U1 sama dengan 6 dan kawat paling panjang berarti UN atau U8. U8-nya itu adalah 768. Ya kan? Nah, tentukan panjang kawat sebelumnya, berarti seluruh panjang kawatnya ada berapa. Nah, untuk mengerjakan yang ini, kalian harus mengetahui dulu rasionya. Untuk menemukan rasio, menggunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A R pangkat N kurangi 1. UN-nya itu tadi berapa? 768. A-nya itu adalah 6. R-nya tidak diketahui. N-nya adalah tadi berapa? 8 kurangi 1. 768 kali 6 R pangkat 7. Berarti yang ini 768 dibagi 6 berapa? Hasilnya adalah 128. 128 ini R pangkat 7. Maka kita dapat menemukan R berapa pangkat 7 yang hasilnya 128. Ya betul 2. Berarti R-nya adalah 2. Selanjutnya setelah kita mengetahui rasio, berarti kita dapat menentukan panjang kawat. Nah, panjang kawat ini adalah SN. Rumusnya untuk SN adalah A dikalikan dengan R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Nah, ingat ya, ini rumusnya. Nah, sekarang berarti kita menjawab yang ini ya. Berarti SN sama dengan A-nya itu berapa tadi? 6 kali 2 pangkat 8 karena di sini N-nya 8 ya, dikurangi 1 per 2 kurangi 1. 6 kali 2 pangkat 7 per 1. 2 kurangi 1 kan 1 ya. Kemudian 6 kali sama dengan ya 6 kali 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 kurangi 1 per 1 ya, berarti 6. 256 berarti 255 per 1. Berapa hasilnya? 1530. Nah, ini adalah hasil atau jumlah ya. Panjang kawat sebelum dipotong adalah 1 meter lebih ya. 1 meter. Bukan 1 meter, 1530 cm atau kira-kira berapa meter nih? Berapa? Ya sekitar ya. Nah, itu adalah pembahasan dari contoh-contoh deret geometri. Terima kasih.
Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Semoga juga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa langsung komentar atau WA saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.